hati dan tidak mau bikin kalian jadinya aku live radio aja. Enak banget loh ini. Cuman kan kalian nggak lihat kan? Mbak, bau chat gue. Balas sekarang. Oh iya Landa. Gak mau on cam soalnya mukaku ini tidak. Lagian udah lama juga nggak sih guys kita nggak showroom radio, jadi kita radio aja dulu. Aja nggak bisa janji ya kalau jam itu soalnya jam 3 jalan ya. Jam 2 aku. Jam 2. Nggak tau deh. Ini kebiasaan telepon kalau ini telepon nggak pernah kedengeran. Yaudah ntar beli HP lagi. Nah kemarin papa jadi emosi kan. Lo kalau misalnya mau dibilang beli handphone baru bilang aja, jangan kode-kode kayak gitu dong. Lah, emang bener ya. Wah, cepat juga lu. Lah udah mau Natal. Oh iya. Nanti aku tunjukin pohon Natal aku ya, tapi sekarang aku lagi makan dulu. Guys, tau gak sih? Mbak, kamu mau ke dapur? Sini. Thank you. Aku udah mulai ada niat untuk bikin konten yang di TikTok itu. Gimana guys? Nanti filternya setiap hari aku ganti. Tapi ya nggak selamanya pakai filter jelek terus sih. Hari ini aku kuliah tapi online. Jadi ya udahlah santai aja, bro. Aku mau pecahin telurnya karena ini telurnya supaya kalau misalnya kita pengen mie, terus kita bikin mie sendiri yang sesuai dengan apa yang kita mau, terus itu tuh enak. Terus itu jadinya tuh kayak enak banget, ya gak sih? Kayak misalnya kalian lagi pengen banget mie, terus kalian bikin sendiri dengan tangan kalian, sekalian mengkreasikannya sendiri, itu pasti enak banget gak sih? Iya kan? Aku tuh jarang banget tau bikin mie sendiri. Aku tuh bikin mie kalau misalnya enggak sih, gue jarang banget bikin mie sendiri guys. Aku biasanya minta mbak aku bikinin. Tapi itu juga misal dia mau bikin mie, terus aku ditawarin, ya aku mau gitu. Tapi kalau sekarang aku bener-bener bikin sendiri. Di sini aku lagi ngetik masalahnya. Aku nggak mau ini. Terima apa tolak? Tolak dulu. Nggak lagi ini ngetik. Nah, karena pagi-pagi di rumah gue airnya udah mati ya. Jadi kayaknya hari ini gue mandi pakai air galon biar kayak orang kaya guys. Nggak mau on cam guys. Sepertinya wajah saya sedang tidak. Supaya ini udah tinggal dikit lagi. Aku biasa kalau makan mie itu enakan pakai sumpit sih. Kalau kalian pakai apa? Wih, gue udah kayak abang bakso ya. Aku biasanya kalau makan pakai garpu kayak nggak enak gitu. Nggak apa ya? Kalau mau ngambil minum guys.
Nah, kan kalau gini gue showroomnya santai banget nih. Pokoknya kita kan udah jarang banget nih showroom radio. Kayak terakhir tuh udah gila udah lama banget. Jadi aku mau showroom radio. Mau apalagi cerita tentang si Mute. Aduh banyak banget ya. Banyak banget yang harus diceritakan tentang Mute, tentang Vioni. Oke, aku akan menceritakannya. Tahu? Padahal aku nggak ada salah ya. SR radio karena belum mandi kan. Kamu baru pertama kali ya nonton SR aku. Aku juga kalau SR sebelumnya pasti belum mandi. Cuman kali ini kayak lagi pengen tiduran aja. Cuman pengen ngobrol karena tahu nggak sih guys, aku tuh sekarang lagi mencari member yang rumahnya tuh deket rumah aku, tapi kira-kira yang muternya nggak jauh gitu. Gimana ya bilangnya? Kayak yang searah lah. Sebenarnya ada sih Mute rumahnya searah sama aku, tapi apa sih namanya, kalau misalnya Mute bareng aku itu aku muternya lumayan jauh lagi gitu loh. Siapa lagi? Ada sih Kak Cika, cuman Kak Cika dijemput sih dia. Bukan mau nebeng, maksudnya gue yang nawarin nebeng. Karena kalian tau gak sih, aku tuh bener-bener orang yang gak pernah, aku tuh orangnya yang bener-bener kayak jarang diem. Maksudnya gimana ya? Aku tuh gak bisa kalau diem lama-lama, kayak ya gak bisa kalau misalnya diem lama gitu. Kayak mulut gue gatel, pengen ngobrol gitu. Iya kayak mungkin kesepian kali ya. Apalagi kalau udah malam gitu kan. Kalau malam gitu kan tol dalam kota kan banyak truk kan. Itu aku butuh temen gitu supaya aku fokus. Nah, tapi gak ada. Jadi buat adik-adik gen 10, gen 11, kalau rumahnya searah terus gak ada yang jemput. Kalau Kak Cika sebenarnya searah, cuman dia ada yang jemput kan. Lagi lebih baik juga gak sih kalau misalnya kayak misal sama orang tua gitu kan. Cuma aku waktu itu juga Kak Cika bareng sama aku pas berangkat. Jadi tuh kayak aduh enak banget aku ada temen ngobrol gitu lah. Untuk kalian gen 10 dan gen 11 ya, kalau misalnya rumahnya ada yang sekira-kira di Jakarta Timur yang sangat jauh ini, mendingan bareng aku aja deh. Aku bener-bener gak ada temen. Gue nggak bikin tarif deh, gratis Paul. Kadang tuh aku mau nyetir sambil showroom gitu, tapi mikir lagi kalau showroom kan gue harus baca komen ya, mana bisa apa lihat baca komen sambil nyetir. Modus sih lu. Enggak, maksud gue kayak gue modus juga buat apa gitu, ya nggak sih? Kalau macet aja baru SR, enggak deh. Report jalanan aja sesekali baca komennya. Iya sih, bener. Ajak semua member. Jadi soalnya kalau misalnya Adel juga dia ada yang jemput. Sebenarnya menurut aku lebih baik misalnya, menurut gue tuh lebih kayak misal ada member yang pulangnya tuh naik ojek gitu, ojek online. Kan kasihan udah malam gitu. Atau ada yang naik kereta, kan ada tuh yang malam-malam. Nah lebih kayak gitu. Kalau misalnya ada yang jemput mah lebih baik ya sama orang tua. Karena kayak kalau misalnya gue tuh tahu banget gitu perasaan kayak misalnya kalian punya saudara atau anak nih, terus pulangnya bareng teman kalian, biasanya dia dijemput, tapi
dia pulang bareng temennya. Itu tuh kayak walaupun dia udah pulang sama temennya, tapi rasa deg-degan itu masih ada gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kayak, kalau misalnya lebih baik ada yang jemput, ya lebih tenang gitu gak sih? Ya kan? Anak kos kayak Lulu, Eli, Kak Gita, itu mereka rumahnya gak searah sama aku guys, kosannya gak searah. Kalau gak searah ngapain dong? Indah juga, tau gak sih, kan ini aneh sih. Jadi kan emang semenjak waktu, emang fans JKT ini kan suka kapal-kapalan ya. Nah jadi waktu abis tour itu kan aku satu kamar tuh sama Indah. Nah terus gue juga pun ngerasa gue tuh orang yang tidak cocok di ship sama siapapun, dan gue juga nggak mau itu kan. Tapi waktu itu gara-gara tour kan aku sekamar sama Indah, terus ada yang bikin video gitu di TikTok yang bikin kapal-kapalan aku sama Indah. Terus tau gak sih, semua member yang lihat itu pasti ngakak kayak bahkan Ashel, katanya Ashel cerita dia lagi sedih gitu. Dia lagi sedih, pengen sedih. Terus dia scroll TikTok, tiba-tiba ada konten aku sama Indah yang masuk FYP dia. Terus dia langsung ketawa ngakak gitu. Karena emang itu perpaduan yang tidak nyambung banget sebenarnya kalau misalnya dari image yang fans tahu, itu emang gak nyambung. Cuman kalau aku sama Indah sih sebenarnya kayak kita deket, soalnya kan kita sama-sama pejuang kampus nih ya, sama-sama anak kuliah. Terus kayak terkadang tuh ngerasa kayak kita tuh lagunya bareng terus gitu kan. Tapi fans JKT ini kadang kayak memaksakan sesuatu hal yang sudah jelas-jelas tuh berbeda gitu. Maksudnya berbeda dari image ya. Misalnya kayak Indah tuh kan image-nya kan kayak anggun gitu kan. Sedangkan gue yang kayak barbar banget. Jadi semua member kayak Flora, Jessie gitu, itu ketawa banget kayak pas ngeliat Ashel, pas ngeliat ada ship-shipan kayak gitu tuh. Maksud gue kayak aneh banget gitu loh, ya gak sih? Iya kan, kayak kocak gitu. Terus namanya tuh kan Olin ya, terus gue kayak apa sih Olin nih? Jadi kayak kocak gitu loh. Terus kadang tuh orang-orang yang bikin konten kayak gitu kan gak di tag kan, maksudnya membernya tuh gak di tag gitu. Jadi aku tuh tahu gitu dari Ashel atau dari Jessie, dari Flora gitu, yang lewat FYP mereka. Kocak weh. Pasti kalian, maksudnya pasti kalian yang kayak tahu banget aku dan Indah, terus kalau misalnya ngelihat kayak gitu pasti kalian ngakak juga deh. Kocak weh. Sumpah di rumahku banyak banget bagi pembenaran apa? Pembenaran air lah. Pembenaran banyak deh pokoknya. Lagi bangun rumah, iya. Itu tukangnya lagi malu. Iya nih malu. Shy. Mending sama Lulu apa sama Onil? Mending kamu gak usah nanya deh. Mending aku gak usah jawab. Lagi gak ada kegiatan lah. Ada dong. Aku ini kan sudah mau konser ya. Kita sekarang tanggal 7 ya? Hamin 10, wow. Sebentar lagi. Nggak ke kampus, nggak, aku lagi online. Sumpah ya guys, aku udah 5 minggu online.
kayak 5 minggu itu kayak udah 1 bulan lebih aku nggak kampus. Aku tidak mau masuki ruang kelas, cuman aku masih ke kampus sih, kayak kerja kelompok atau ketemu teman-teman. Kayak wow, Sama yang ini kan sak yang teh apa enak dong. sambungan Enak sih, cuman terkadang aku kayak kangen gitu loh sama teman-teman aku. Soalnya aku offline tuh baru 2 minggu. Kayak gue 2 minggu. Jadi tuh kuliah kampus aku tuh kayak yang seminggu online, seminggu offline. Seminggu online, seminggu offline gitu kan. Nah, aku tuh pertama masuk kuliah offline, terus online, terus offline lagi tuh. Terus pas online, udah online terus sampai 5 minggu gara-gara online. Kuliah online, terus minggu tenang, terus UTS online, terus libur setelah UTS, terus masuk lagi online. Jadi 5. Kalau UASnya kapan? Aku baru selesai UTS, aku UASnya Januari guys. Aku soalnya baru masuk itu bulan Oktober akhir, Oktober tanggal 25 aku baru masuk. Kayak semua orang udah mau UTS sementara gue baru masuk kampus. Biasalah anak swasta. Sama kan banyak yang Januari juga. Lah nitip tanya ke klarifikasi dibilang jahat sama Cepio. Nggak tahu ya, sekarang Cepio tuh dia sudah berubah wujud guys, bukan berubah wujud. Sekarang dulu kan Cepio kan Cepio kan yang kayak sangat sopan. Aku nggak bilang sekarang dia nggak sopan. Pokoknya Cepio tuh sekarang kocak banget guys. Cepio tuh kalau misalnya diasah dikit lagi dia tuh bisa kayak gue, tau nggak sih? Jadi kalian yang Cepio lovers kalian harus hati-hati guys. Karena tau nggak kenapa? Cepio sekarang udah berani nuduh-nuduh guys. Nuduh-nuduh aku kayak misalnya ada yang bilang, kita latihan jam berapa? Oh latihan jam segini. Terus Cepio nanti bisa bilang, kata Kaola katanya nggak mau latihan. Dia bisa yang nuduh kayak gitu. Tapi ini konteksnya ya, kita bercanda. Tapi dia bisa kayak gitu. Terus waktu itu ayo guys engine. Terus Cepio ngomong ngapain engine, kan udah pernah. Cepio dulu anak yang baik-baik sekarang sudah tercemari. Ya ampun. Cepio dia sudah menjadi impostor yang baru. Aku kan Cepio kan biasanya kan nurut-nurut aja gitu kan, baik hati. Sekarang dia sudah membangkang guys. Dia sudah ngapain engine, kan udah pernah dia ngomong gitu. Tapi ini konteksnya bercanda ya. Saya yang bercanda-bercanda. Apa kita harus membuat aplikasi peduli lindungi Cepio agar Cepio kembali ke wujud? Tapi seruan Cepio yang sekarang kayak seru banget loh ya. Dia kayak yang kayak yang dikit-dikit jadi bercanda gitu. Siapa yang masih paling pendiam? Kak Gita sih, masih pemegang nomor 1 pendiam. Sebenarnya ada Ci Jesslyn, tapi Ci Jesslyn tuh bukan pendiam sebenarnya. Ci Jesslyn lebih kayak nggak peduli gitu. Kayak dia hanya berbicara ketika dia merasa dia harus berbicara. Ngerti gak sih maksudnya? Dah aku tuh pengen kayak gitu, jadi kayak gak buang-buang energi kayak Ci Jesslyn gitu. Kayak enak gitu. Kalau Kak Gita emang orangnya dingin. Tapi Kak Gita juga kadang kalau ngejokes lucu banget guys. Jesslyn butuh stimulan. Terus yang cerita tentang Mute itu kan dari ceritain sama Kristi. Aku udah bikin nonton Shawarma Kristi kemarin. Nah tapi yang kocaknya itu adalah
Jadi kan emang gak tau kenapa ya, kalian pasti tau lah restoran yang biasa ngerayain ulang tahun orang gitu. Nah itu tuh kita mikirnya tuh kita mau ngerjain Mute, karena Mute tuh duduknya bener-bener di ujung gitu. Terus kita bilang harusnya tuh kita ngerjain Asyel weh, karena besoknya Asyel itu enif di JKT yang ke berapa tahun ya, ke 3 tahun ya kalau gak salah. Harusnya tuh Asyel, tapi kayak oh my god lupa banget sumpah. Kita kepikirannya Mute, soalnya Mute tuh duduknya di ujung, dan waktu itu Asyel tuh lagi bayar. Biasa Asyel kalau ada apa-apa Asyel pasti. Jadi itu kita ya anak-anak Seventeen ini kita sudah bikin struktur keluarga, karena itu kalian tahu kan tempat makan keluarga yang biasanya buat apa? Tempat makan keluarga yang biasanya buat ngerayain ulang tahun, ya kan? Nah, dia udah bilang Asyel emaknya, aku bapaknya. Kalau di situ isinya keluarga semua. Guys, aku lagi makan biskuit. Karena aku yang nyetir. Asyel yang suka bayar-bayar, dan Asyel yang pesen sampai kita aja tuh nggak tahu Asyel pesen apa sih. Kita terima-terima aja. Bukan itu loh guys. Masa kalian nggak tahu sih, misalnya kalian sekeluarga lagi makan, terus yang ulang tahun nih orang tuanya, mamahnya, papahnya atau neneknya, pasti dirayain di restoran itu deh. Yakin sama aku. Karena itu emang restoran keluarga banget. Nggak, makannya nggak ada di Ancol. Kalau di situ nggak dimatikan malah lebih enak ya, tinggal ini. Ini kemarin udah saya bilangin dulu. Tapi jangan dilem biar gampang, bilang gitu. Anak bontotnya tau nggak siapa? Azizi. Soalnya Azizi nggak bisa nyebrang guys. Azizi bener-bener, bahkan dia waktu pergi beli baju aja dia nyasar weh. Tempatnya nyasar. Dia malah nyasar ke gereja, bayangin. Jadi pas dia kan kalau misalnya di mall gitu kan ada satu tempat, satu lantai yang kalau misalnya kalian naik itu udah langsung gereja gitu kan. Dia nyasar ke situ weh. Terus dia nggak bisa nyebrang. Kakak tertuanya ya Mute. Karena waktu beli baju kan aku sama Mute nggak ikut kan. Apa Mute tuh yang bilang, kalian ini ya, pokoknya tasnya diselempangin, ditaruh depan. Jangan ini ya. Pokoknya dia aware banget. HP-nya jangan main HP kalau lagi beli baju. Masukin ya HP-nya. Awas ya duitnya hilang. Padahal yang paling tua kan si Zoya ya. Tahu tuh dia. Terus Kristi yang iya aja gitu. Terus Kristi jahil banget sih. Jadi kita tuh nanya sama mbak-mbaknya kan, Mbak, kalau misalnya mau ngerayain gitu harus reservasi atau enggak ya? Terus dia bilang ada yang ulang tahun kak. Terus katanya si Kristi, iya tapi ulang tahunnya besok sih. Boleh kok dirayain sekarang. Isi aja namanya, nomor telepon, apalagi gitu aku lupa yang ditanya. Abis itu tiba-tiba nggak lama kan kita lagi bikin video, terus kayak ada yang ulang tahun lagi. Kalau di restoran itu tuh ada lagunya gitu kayak hari ini gitu dinyanyiin, terus sambil ada ininya gitu loh. Terus kita kayak siapa lagi nih yang ulang tahun, tiba-tiba mbaknya datang ke meja kita.
Kalau Jessie kemarin tuh yang paling hits karena dia doang yang dia pergi beli baju kayak bilang kita pakaiannya biasa aja ya, pakaian biasanya dia aja itu merek ternama guys tasnya. Dia anak paling hits. Flora nggak ikut sebenarnya. Sebenarnya Flora itu udah mau OTW tapi ternyata adiknya sakit jadi terus aduh. Oh ya? Mau dong. Adiknya sakit jadi kan mama papanya kerja jadinya nggak ada yang jagain adiknya jadinya dia nggak bisa OTW. Lagi apa? Aku lagi makan biskuit, lagi makan wafer tapi sambil tiduran. A Day in My Life-nya kapan? Aku tuh sebenarnya pengen bikin A Day in My Life itu pas aku kuliah, jadi kayak seakan-akan tuh kayak aku tuh pengennya bikin A Day in My Life yang kuliah, terus pulangnya teater, terus pulang teater tuh latihan. Jadi kayak, wih sibuk banget nih gitu. Bukan sibuk sih, menurut aku kayak lebih menarik kayak gitu gak sih? Jadi kayak orang-orang nontonnya tuh kayak, oh kayak gini gitu. Cuman aku gak kuliah offline. Dan menurut aku lebih menarik sih daripada yang kayak cuma dari rumah, kegiatan, pulang. Itu kan kayak buat menjelaskan gue lagi ngapainnya tuh dikit gitu. Kok sendiri maksudnya? Pas Enif aja lah. Enif aja di Semarang. Pas Enif buat ya enggak deh. Aku yakin waktu aku Enif aku nggak ada waktu buat waktu hari H konser. Pasti member tuh pasti kayak udah fokus sama konser gitu loh. Kayak nggak mungkin bisa fokus kayak ngerjain yang lain, kecuali konten yang kayak emang misalnya foto gitu kan, maksudnya kayak itu udah wajib gak sih masuknya, atau bikin TikTok yang kayak jadi buat konten curhat di mobil nggak lah. Udah kan aku udah upload, udah ada 2 video. Di dekat venue kan ada pantai, vlog di pantai aja. Masalahnya kita ada nggak waktu untuk ke pantainya? Aku yakin banget itu bakal sibuk banget gitu di sana. Kayak yang sekalinya ada waktu luang pasti kita kayak istirahat gitu gak sih? Soalnya wah, menurut aku ini konsernya bakal jadi keren banget sih. Karena wah gila, keren deh guys pokoknya. Saya ketemu langsung menghadap ke laut, ke pantai. Dulu kita kesana belum apa-apa. Sekarang udah bagus balainya. Suaranya double ya. Apa nih? Jadi nanti mau beli turbo mobil. Siapa yang bilang mau beli turbo mobil? Aku aja kemarin dikasih pilihan 1000 cc turbo atau 1200. Aku milihnya 1200. Soalnya 1000 cc turbo itu emang sih lebih kenceng.
Cuman menurut aku pribadi, tau gak guys kenapa di video, oke kita bahas video YouTube aku ya. Anyway, busway itu kan tulisannya mobil dinas JKT. Mobil dinas JKT itu bukan JKT kasih mobil ke gue ya guys. Maksudnya kayak itu mobil yang aku pakai sehari-hari, ya keseharian aku kegiatannya ya kuliah dan JKT gitu. Gitu maksudnya. Bukan JKT memberikan aku mobil untuk aku berangkat, bukan. Orang-orang nih kasihan loh bapak gue udah beli. Orang-orang mikirnya Bapak mati-matian ke sono. iya, maksudnya tuh mobilnya tuh dipakai untuk berkegiatan. Nah, olah kegiatannya apa? Kegiatannya JKT gitu. Kalau olah kegiatannya jadi Jalan beda lagi mobil. nggak, kalau misalnya olah kegiatannya misalnya sanggar tari, berarti itu mobil dinas sanggar tari gitu. Bukan. Nah gitu lah guys pokoknya. Iya mungkin. Judulnya ambigu, iya. Terus mau bahas apa? Mau bahas mobil nih. Kan aku banyak tuh disitu bilang menurut aku. Ya soalnya gue tuh takut weh. Takut kayak olah so tau. Jadi ya menurut aku aja. Jadi menurut sepengalaman apa yang aku tahu dan apa yang aku rasakan saat aku memakai mobil itu gitu. Lah ceritain member lain lah. Ya ngapain? Gue cerita aja tentang hidup gue. Emang di hidup gue emang isinya member lain doang. Ini orang. Oke, ada baiknya kita report. Oke, bro. Tapi keren sih lu berani bahas mobil. Makasih ya. Aku tuh emang dari dulu tuh pengen banget bahas kayak mobil gitu. Cuman emang nunggu mobilnya aja. Dan kalian pun menyaksikan drama permobilan ini kan, drama permobilan. Kenapa milih mobil yang itulah nih? Jadi ceritanya gini. Jadi ceritanya seperti ini guys. Ini sebenarnya agak, aku udah cerita belum sih guys kenapa aku bisa ngambil mobil itu? Udah tahu. Kenapa nggak jadi Raize? Jadi pertama karena ini emang dari sales mobil itu tuh teman papaku dan dia tuh sales mobil merek itu. Jadi kayak mau nggak mau aku harus pilih mobil yang merek itu tapi tipenya apa aja. Nah menurut aku yang paling cocok sama aku ya Rocky. Jadi aku pilih Rocky aja. Udah kan aku dijelasin waktu cuci mobil itu. Ya gitu deh ceritanya. Kedua, aku tuh nggak suka body kit. Aku kurang suka sama body kitnya Raize yang bawahnya itu karena menurut aku atasnya tuh masih botak gitu lah ya bilangnya. Kalau nggak ditambah spoiler tuh masih kurang bagus gitu menurut aku. Kalau bawahnya tuh body kit bawahnya tuh terlalu gondrong menurut aku. Jadi kayak aku kurang suka. Rocky itu emang nama mobilnya apa dari kamu? Itu emang nama mobilnya guys. Dia emang baru rilis tahun 2021 jadi belum. Tapi banyak kok orang yang pakai, kalian lihat aja. Karena harganya menurut aku oke banget sih Kak, dari 250-an, 240-an apa? Mungkin kalian kalau ada yang tipe terendah dapat kali 230-an doang. Raize satu ada dulu Rocky tapi jenis Jeep, iya bukan Rocky tapi Rocky. Ada rencana bikin konten carpool karaoke nggak? Banyak sih yang request. Mungkin nanti aku bisa bilang. Waktu itu Kak Gita juga mau carpool karaoke kan.
Tapi sebenarnya aku tuh pengen bikin konten yang buat di Reels Instagram aku itu kan, yang kayak durasinya 10 menit gitu. Cuman mungkin setelah konser karena belum ada waktunya sih. Sebenarnya aku udah tahu nama kontennya itu adalah Chill. Chit Chat with Olali. Ola aja, gak usah Olali. Chit Chat with Ola. Chill. Tapi bahaya gak sih kalau keasikan nyanyi-nyanyi di mobil? Nah, kalau misalnya bikin konten kayak gitu, kita tuh emang harus siapin semuanya gitu loh. Kayak misal kita jangan berkendara di tempat yang kayak di jalan tol. Kalau mau tuh kita keliling-keliling komplek yang sepi, atau kok kayak kemarin aku keliling-keliling di GBK gitu bisa. Jadi fokusnya kan pasti dibagi menjadi 2 ya. Jadi kita harus lebih aware sih sama tempat-tempat yang kita lewatin gitu. Di jalan tol juga ambil jalur lambat. Ya mungkin kalau misalnya mana tadi? Kalau misalnya kalian udah jago sih bisa, tapi menurut aku lebih baik jangan sih. Lebih baik di jalan yang lebih proper untuk bikin konten gitu. Lah kenapa namanya Rocky? Karena emang ya dari sananya gue juga nggak tahu. Emang dari sana. Sini banyak tempat yang sepi. Ya betul. Kalau di Singapura banyak. Kalau di Indonesia ada, tapi kayak jalanannya pasti di komplek gitu. Hemat bensin gak lah? Aku isi full dari waktu aku. Jadi itu tuh ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis. Aku isi full. Berapa garis sih mbak? 7 garis ya? Ntar lu guys, aku lihat dulu. Oh iya, tuh ada 7. Itu ada 7 garis bensin. Aku itu terakhir isi waktu aku pulang makan bareng anak-anak Seventeen. Aku makan sama anak-anak Seventeen tanggal berapa ya guys? Kalian ada yang tahu nggak? November. Oh iya betul. Dari 30 November sekarang udah tanggal berapa? 7 ya? Kenapa? Udah 1 minggu. Udah 1 minggu dan itu setiap hari aku pakai buat bolak-balik FX. Terus waktu itu pergi ke daerah Pasar Senen, terus ke FX dan lain-lain. Itu bensinnya berkurang 3 garis. Aku belum bisa hitung per kilometer karena itu kan pasti kan bakal naik gitu kan. Lama kan? Coba gue bawa Camry, tahu nggak? Aduh gue mungkin kalau aku yang belum mampu ini emang belum bisa ya. Itu 400.000 3 hari bolak-balik FX kampus doang. 3 hari 400.000. Sementara Rocky 400.000 full. Ya memang makanya kita tuh kalau misalnya beli sesuatu harus yang sesuai kebutuhan, dan pertama sesuai kebutuhan dan yang kita sanggup gitu. Mungkin kalau papa aku sanggup ya, tapi kalau aku anak kuliah ini juga kecepatan kuliah baru 17 tahun.
mungkin belum sanggup. Mudah-mudahan sih nggak rusak lagi tuh. Terus nggak ada nunggu ini dibenerin aja gitu. Irit karena masih baru, asal dirawat terus aja. Ya, memang harus dirawat, harus. Aku udah servis. Tapi aku termasuk cepet tau. Aku 1000 cc. 1000 cc. Aku 1000 kilometer. Jadi kan kalau misalnya di itu 1000 kilometer tuh, sebelum 1000 kilometer kita harus udah servis di bengkelnya gitu ya. Aku tuh cuman seminggu ya nggak sih mbak? Baru seminggu mobilnya dipakai itu udah 900 kilometer. Hampir 2 minggu, 10 hari. 10 hari lah. Mbak ngambil mesin dulu ya. Oh lo suka mobil JDM? Gak suka dong. Iya tergantung lebih cepat kilometernya atau bulannya. Sebenarnya nggak bisa sih dihitung dari bulannya, pokoknya tergantung pemakaian sih. Mbak ngambil mesin dulu ke tempat bu. Mesin apa? Mesin air. Oke. Terus ya, lah mobil kamu Matic. Iya aku sih, makanya kamu nonton. Kamu kok nggak nonton ini sih? JKT TV aku itu aku udah menjelaskan loh, mobil aku tuh CVT. Pengen sport car gak mau sih, tapi ya menurut aku pribadi asik dah gue. Menurut aku ya, kalau misal kalian mau memiliki sesuatu yang lebih, itu kan berarti udah kebutuhan yang kayak di luar kebutuhan pokok gitu ya. Kalau misal kalian mau memiliki, kalau prinsip hidup gue gitu, asik. Kalau misal kalian mau memiliki suatu barang yang mewah, bukan yang mewah sih, suatu barang yang kayak ini mewah nih, pokoknya kayak sport car gitulah. Kayak lu harus punya satu benda yang kayak gitu juga, tapi yang bisa dibuat pakai daily gitu. Misal kalau aku ya, misal aku punya tas harganya 500.000. Itu biasanya aku pakai buat latihan, buat kegiatan yang cuman ya di sisi itu doang, buat makan buat nggak deh makan keluarga, buat kayak cuman di sini doang, buat ke tempat-tempat yang menurut aku kayak ya udah gitu. Tapi aku juga punya tas misalnya yang harga 3 juta, tapi itu aku pakai buat ke event, ke pesta, gitu-gitu loh. Jadi kayak kalian harus memenuhi kebutuhan pokok kalian dulu gitu gak sih? Kayak misalnya nih, aku gak punya mobil harian, tapi aku pengen beli GT86 misal. GT86, FT86. Kok GT86? FT86. Kayak menurut gue itu salah banget sih. Soalnya kalau lu udah punya mobil daily, terus lu punya mobil FT86, nah baru gitu. Jadi untuk saat ini, apalagi umur aku masih muda ya, mungkin sport car nanti aja ya. Sebenarnya aku tuh agak menyesal, enggak sebenarnya, pas aku tahu harga Mazda CX-5, aku tuh langsung kayak what? Mendingan gue ambil Mazda CX-5. Cuman kembali lagi, Mazda CX-5 itu apa namanya? Dia bodinya gede, buat dapetin feelingnya tuh susah. Jadi aku merasa Rocky ini pas banget buat aku. Dulu pernah punya motor sport malah jarang dipakai, ya kan? Karena kalau sesuatu yang kayak motor sport atau sport car gitu tuh pasti pengeluarannya lebih gede gitu, kayak bensinnya, perawatannya. Kadang ya kalau misalnya dipikir nih, misalnya dipikir kayak Rocky, misalnya kita Rocky deh 200 plus.
kalau dipikir, kalau aku pribadi ya ambil aja Mercy C-Class itu 100 jutaan atau Camry 120 juta. Nah, tapi kan balik lagi kayak kalian kalau misalnya kalian Camry gitu ya 2400 cc, terus pengeluaran setiap harinya gimana, terus kalau ambil second apa aja yang harus dibenerin, terus rusak-rusaknya di mana gitu. Biasanya orang-orang tuh sport buat weekend, terus kita punya satu lagi tuh yang buat daily. Menurut aku sih aku baru mampu memiliki yang daily ya. Tapi kalau misal nih, kenapa nggak Ola ngambil E46 aja BMW, paling cuma 80 juta, mentok-mentok benerin sampai 100 juta. Iya sih, lebih murah. Tapi kan perawatannya ke depannya gimana gitu gak sih? Kayak menurut aku kalau misalnya kalian mau membeli suatu barang, apalagi yang nominalnya itu nggak murah, kalian harus pikirin lebih panjang gitu. Karena aku bener-bener dulu tuh aku mikirin cuman gayanya doang. Aku bisa mikir kayak gini karena kemarin tuh abang aku bilang, lu harus mikirin, lu bisa nggak isi bensinnya gitu. Ya rumahku deket masjid guys. Maintenance-nya bisa nggak, biaya salonnya bisa nggak, sanggup nggak gitu. M46 dulu tuh aku ngotot banget M46, bahkan gue mau ngambil Vario tahun 1900 bla bla bla. Ya itu karena aku mau lebih mementingkan gaya daripada apa yang aku butuhkan. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kalian mungkin menyanggupi itu. Guys, ada pakai. Bentar ya guys. Ada paket. Paket siapa ini? Oh, paket gue. Cewek banyak perhitungan. Emang kayak gitu tau kalau cewek. Iya gak sih? Gemes banget. Wih, bagus. Lucu banget. Cowok mah beli dulu baru nyesel di akhir. Mending nyesel kalau cewek beli dulu terus nggak kepake, terus ya udah biarin aja nggak nyesel. Kalau cewek biasanya kayak gitu. Gemes banget. Guys, aku kan kemarin kan sempet cerita ya. Jadi buat kalian yang nanya, kemarin tuh aku ke garasi drift. Aku tuh nggak aku nggak bikin konten karena aku merasa nanti deh aku pikir-pikir lagi. Aku belum tahu aku mau bikin konten apa. Jadi kalian kenapa kayak kaget gitu deh aku. Jadi sebenarnya tuh aku bukan sering sih, tapi aku pernah beberapa kali belajar drift di garasi drift. Jadi cuman aku emang gak upload aja mungkin ya. Jadi kalian pas pertama kali aku bikin story, kalian bener-bener yang kayak kaget gitu. Oh, kok bisa ke garasi drift. Padahal aku udah pernah beberapa kali. Kalau Kak Diki itu katanya, aku gak kaget sih. Iyalah, you know me so well. Tapi ada beberapa yang kaget gitu kan. Padahal aku tuh udah pernah beberapa kali. Dan kalian tau gak sih guys, kan apa sih namanya, aku habis dari rumah Mute, jemput Mute, itu aku ke garasi drift. Karena aku tuh kayak protes gitu loh. Karena kan kita tahu ya, kayak akhir bulan, enggak, tanggal berapa tuh ya kemarin, tanggal 30. Itu gue semua orang baru pada gajian ya gak sih tanggal-tanggal segitu. Terus pas aku mau check out baju garasi drift, karena you know kan, aku suka banget warna pink guys. Sesuka itu. Aku suka banget warna pink. Terus tiba-tiba kan mobilnya Kak Dipo kan diwarnain warna
pink tuh yang drift pick itu. Aku bener-bener sebenarnya aku udah tahu waktu itu dikasih tahu apa sih namanya, konsepnya gitu lah ya. Cuman aku pikir kayak nggak bakal jadi, tapi ternyata jadi. So aku kayak wow, lucu banget, gue harus beli kaosnya. Nah kebetulan banget aku tuh emang lagi butuh kaos warna putih, karena kaos warna putih aku tuh lagi nggak tahu pada hilang semua. Gue nggak tahu deh, mbak gue nyuci pada kemana gitu. Terus akhirnya aku mau belilah kaos yang drift pick warna putih. Pas aku mau check out, oh my god, nggak ada guys. Aku langsung chat aja dong. Aku bilang, Kak ini kenapa ya? Aku nggak ada, aku nggak terima gitu. Nah terus udah deh. Akhirnya aku ke garasi drift. Aku mau ambil kaos. Mute juga dapet loh, nanti kita foto. Nanti kita foto deh pas konser. Guys kata Kak Ziko, nanti pas konser foto ya pakai kaosnya. Oke, kita akan foto pas konser. Marahnya nggak ke CS tapi langsung ke kantornya. Iya ini aku marahnya ke ownernya ya. Bukan owner sih. Owner tuh apa ya? Iya. Jadi kalian, makanya aku kaget gitu loh, kayak hah kok bisa sih gitu kan. Orang-orang pada DM aku, hah kok bisa. Kali. Dan tau gak sih ternyata ya, si Muta itu sering banget makan di deket, jadi di deket garasi drift itu ada mie gitu. Terus kata Muta dia tuh dari kecil sering banget makan di deket situ. Katanya mie nya tuh udah viral banget. Jalur ordal ya, makasih ya, makasih banget loh. Terus tau gak sih guys, kemarin tuh ada fans JKT yang dia nonton teater terus dia pakai baju garasi drift. Terus gue yang kayak kok bisa sih kamu dapet sementara aku nggak dapet. Wow. Guys sekarang jam berapa ya? Sekarang jam berapa guys? Kok di handphoneku nggak ada jam ya? Oh udah mau jam 12. Oke. Karena aku sebentar lagi mau kegiatan, jadi ada baiknya aku siap-siap. Oke, terima kasih yang udah nonton udah mendengar showroom radio ini ya. Di sini ada Kak Alji, ada Kak Nanda, ada Kak ZNI. Udah lama banget nih. Ada Kak Ashilop Q, ada Kak Adel, ada Kak Samuel Always Oleli, ada Kak Dah, ada Kak BP, ada Kak Nesi, ada Kak Selvia, ada Kak Sasas, ada Kak Adnan, dan yang pertama ada Kak Rian. Lucu banget Kak Avanya, Kak Rian. Oke. Bye-bye guys. Thank you udah nonton, udah dengar. Semoga nanti kita bisa showroom lagi, oke? Jangan lupa nonton konser. Kalau kalian gak bisa datang, nontonnya live streaming aja, gak apa-apa. Karena menurut aku kayak ini konser bener-bener keren sih, parah. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi ya. Dadah.